Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawis Ramadan dengan NIM 2410606052. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Pernahkah kita bertanya mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Padahal mukjizat para nabi sebelumnya sering kali berupa kejadian luar biasa yang dapat disaksikan secara langsung, seperti tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular atau kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lalu apa yang membuat Al-Quran begitu istimewa hingga tetap dianggap sebagai mukjizat sepanjang masa? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, mulai dari pengertian mukjizat, jenis-jenis mukjizat, hingga berbagai aspek kemukjizatan Al-Quran yang menjadi bukti bahwa kitab suci ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertama ada pengertian ijaz. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jaza yujizu ijazan wa mukjizatan. Lafaz mukjizat ini diambil dari isim masdar. Secara harfiah, lafaz ini berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Akan tetapi, kata mukjizat diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajaib atau menakjubkan, karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan, menurut terminologi atau istilah Mana al-Qoton, dalam kitab Mabahis fil Ulumil Quran mendefinisikan bahwa lafaz mukjizat berarti sesuatu urusan yang menyalahi tradisi diiringi dengan tantangan atau perlindungan dan terlepas dari perlawanan. Oke, kedua ada macam-macam mukjizat. Setiap nabi dan rasul diberi oleh Allah mukjizat yang berbeda karena perbedaan waktu dan tempat atau tabiat kebiasaan, situasi dan kondisi kaumnya. Mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad adalah bersifat indrawi dan berakhir atau lenyap dengan berakhirnya masa kenabian tersebut. Lain halnya dengan mukjizat yang bersifat akliyah karena hanya dapat diterima dengan berpikir dan berlaku sepanjang masa. Dari sini mukjizat dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Umat yang menyaksikan tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Contoh dari mukjizat hissi adalah ketika Nabi Musa melempar tongkat yang ada di tangannya, kemudian tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah. Kedua, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Kedua, ada mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuan untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Di samping itu, mukjizat ini berisi berbagai bentuk informasi dan pemikiran ilmiah. Terlebih syariat umat ini berlaku sampai hari kiamat, dan yang termasuk pada mukjizat akliyah adalah Al-Quran. Oleh karena itu, yang membedakan antara Al-Quran dan mukjizat yang lain adalah bahwa Al-Quran tidak bisa diraba dengan tangan atau dilihat dengan mata. Al-Quran hanya bisa dirasakan, direnungkan melalui penalaran akal atau rasional, serta berlaku sepanjang zaman. Kedua, ada aspek kemukjizatan. Aspek kemukjizatan Al-Quran adalah sisi-sisi atau bidang tertentu yang menunjukkan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, sehingga tidak mampu ditandingi oleh manusia baik dari segi bahasa, isi, berita, maupun hukumnya. Kemukjizatan ini membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, bukan hasil karangan manusia. Adapun poin-poin aspek kemukjizatan Al-Quran antara lain yaitu 1. Aspek bahasa, 2. Aspek ilmu pengetahuan, 3. Aspek berita gaib, 4. Aspek hukum dan syariat, 5. Aspek kandungan dan konsistensi. Pertama yaitu aspek bahasa. Aspek bahasa adalah kemukjizatan Al-Quran yang terlihat dari keindahan, kekuatan, dan kesempurnaan susunan kata serta gaya bahasa.
Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan struktur yang sangat tinggi nilainya sehingga tidak mampu ditandingin oleh siapapun, bahkan oleh sastrawan Arab terbaik sekalipun. Salah satu contoh dari aspek bahasa yaitu susunan kalimat yang sangat indah dan harmonis, dua makna yang padat tetapi luas, tiga gaya bahasa yang unik, empat tidak dapat ditandingi. Lanjut ke aspek ilmu pengetahuan atau ilmiah. Aspek ilmiah adalah kemukjizatan Al-Quran yang terlihat dari adanya isyarat atau petunjuk tentang ilmu pengetahuan yang baru terbukti kebenarannya di zaman modern. Pada saat Al-Quran diturunkan, manusia belum memiliki teknologi atau ilmu untuk mengetahui fakta-fakta tersebut. Artinya, informasi itu bukan berasal dari pemikiran manusia, tetapi dari Allah yang Maha Mengetahui. Contohnya, satu, proses penciptaan manusia. Kedua, fenomena alam semesta. Ketiga, pergantian siang dan malam. Keempat, gunung sebagai pasak bumi. Oke, selanjutnya ada aspek berita gaib. Aspek berita gaib adalah kemukjizatan Al-Quran yang terlihat dari pemberitaan tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui manusia secara biasa, baik peristiwa masa lalu maupun masa depan. Informasi tersebut terbukti benar meskipun saat wahyu diturunkan belum terjadi atau belum diketahui oleh manusia. Contohnya yaitu kisah umat terdahulu, misalnya kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan begitu. Kedua ada peristiwa masa depan. Contohnya Al-Quran memberitahu kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Lalu ada aspek hukum dan syariat. Aspek hukum adalah kemukjizatan Al-Quran yang terlihat dari kesempurnaan aturan hidup yang ditetapkannya. Hukum-hukum dalam Al-Quran bersifat adil, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan manusia sepanjang zaman. Al-Quran tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, dan pemerintahan. Contohnya, satu, hukum yang sangat adil dan seimbang. Kedua, mengatur seluruh aspek kehidupan. Ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Empat, relevan sepanjang zaman. Lalu terakhir ada aspek kandungan, adalah aspek kemukjizatan Al-Quran yang terlihat dari kesempurnaan isi dan konsistensi. Meskipun diturunkan bertahap selama 23 tahun dalam kondisi yang berbeda-beda, tidak ada pertentangan di dalamnya. Isi Al-Quran tetap selaras dan saling mendukung antara satu ayat dengan ayat lainnya. Contohnya, tidak ada kontradiksi. Dua, kandungan lengkap dan menyeluruh. Tiga, petunjuk hidup yang universal. Keempat, tetap terjaga keasliannya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kemukjizatan Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Keistimewaannya terlihat dari aspek bahasa, ilmu pengetahuan, berita gaib, hukum, serta kandungan yang konsistensi berlaku sepanjang zaman. Semua itu menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak dapat ditandingi oleh manusia dan akan tetapi menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia sepanjang zaman. Semoga pembahasan ini menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Terima kasih.